Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan sekalian, kita lanjutkan ya, lanjutan dari penjelasan dari mahkum alaih tadi ya. Di mana tadi ada ahliyatul ada, belum memiliki ahliyatul ada, kemudian sudah tapi kurang sempurna, kemudian ada ahliyatul ada yang sudah sempurna yaitu orang yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa dan berakal sehat seperti kita ya. Nah, sekarang kita lanjut pada hal-hal ya. Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak atau dalam bahasa Arabnya adalah bahasa fikihnya adalah awaridul ahliyah ya. Awarid ahliyah atau halangan-halangan yang menghalangi hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak ya. Di sini ya, awarid ahliyah ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah ada awarid ahliyah yang sifatnya samawiyah dan awarid ahliyah yang sifatnya kasabiyah. Ya. Awarid ahliyah yang samawiyah yang dari langit itu ya, yang dari atas adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Ya. Ini namanya adalah awarid ahliyah samawiyah ya, yaitu hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Sifatnya dari langit, samawi kan dari langit ya. Bentuknya apa jana sekalian? Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak yang sifatnya adalah samawiyah. Yang pertama adalah keadaan belum dewasa atau masih anak-anak atau belum balik ya. Itu kan memang dari sononya, dari atas ya. Sampai dia tumbuh menjadi anak yang dewasa. Jadi kalau yang masih anak-anak, masih balita, yang belum balik, itu adalah sebagai awad aliyah samawiyah. Yang kedua adalah gila ya. Gila itu bukan maunya gila ya, tapi adalah dari atas. Kurang akal atau bodoh atau idiot ini ya. Yang ketiga. Kemudian tertidur. Kemudian lupa. Sakit. Haid. Nifas. Wafat ya. Nah, ini ada 9 ya. Ada 9 awrid ahliyah yang samawiyah, yang mana di mana ini adalah halangan-halangan kecakapan bertindak yang di luar kemampuan manusia. Namanya adalah samawiyah. Kemudian yang kedua adalah awrid ahliyah yang sifatnya kasabiyah ya, yaitu halangan-halangan yang berasal dari perbuatan ya, dari perbuatan usaha manusia sendiri ya. Kasab itu kan usaha sendiri ya. Jadi 7 hal ini merupakan awarid aliyah yang kasabiyah atau yang halangan kasabiyah yang memang bersumber dari atau berasal dari perbuatan diri manusia sendiri. Bukan karena dari langit ya, dari atas bukan, tapi karena perbuatan sendiri. Misalnya apa? Satu, boros ya kan, boros. Orang boros bukan Allah yang ngatur, tapi adalah karena kehendak manusia sendiri karena boros ya. Kemudian mabuk karena meminum minuman keras. Kemudian bepergian. Kemudian lalai ya. Lalai dengan lupa beda ya. Lalai dengan lupa itu beda ya. Kalau lupa itu termasuk yang samawiyah tadi ya kan. Tapi kalau melalaikan itu adalah sifatnya kasabiyah, jadi beda ya. Lupa itu benar-benar Allah yang punya kehendak lupa. Tapi kalau lalai itu ada dari manusia yang meremehkan, mengecilkan sehingga menjadi lalai ya. Itu kasabiah ya, kasabiah. Kemudian bergurau ya, bergurau. Ya. Bergurau, bercanda ya, ngeprank gitu ya, misalnya gitu ya. Itu merupakan halangan-halangan yang sifatnya adalah kasabiah. Bodoh atau kurang mengetahui, nggak mau belajar ini bukan sama ini kasabiah ya. Jadi kalau kalian bodoh atau kurang mengetahui atau nggak belajar, itu bukan halangan yang sifatnya samawiyah, tapi halangan yang sifatnya adalah kasabiyah karena berasal dari
perbuatan manusia itu sendiri, ya. Bodoh itu bukan karena Allah yang salah, kamu yang salah. Kenapa bodoh? Kenapa nggak belajar gitu ya? Kemudian terpaksa, ya terpaksa pun juga karena perbuatan manusia, ya bukan karena kehendak Allah, tapi karena kondisi manusia yang mengkondisikan kenapa sampai terpaksa, ya. Oke, ini adalah ada 7 awarid yang sifatnya kasabiyah, ya. Kalau yang awarid sifatnya samawiyah ada 9 dari ya. Soal lagi nih, kalau yang awarid ahliyah samawiyah itu ada 9 macam, ya. Jadi anak-anak yang belum dewasa, gila, kurang akal, bodoh, idiot, tertidur, kemudian lupa, sakit, haid, ya, nifas. Kalau haidnya itu kan memang dari Allah yang punya aturan, ya. Siapa yang kemudian menghendaki haid dan nifas, kan itu semua dari atas, sifatnya dari di luar kemampuan manusia, ya. Nah, ini 9 ya yang samawiyah. Kalau yang kasabiyah tadi ya, yang kasabiyah itu boros, mabuk-mabukan, bepergian, lalai, bergurau, bodoh atau kurang mengetahui dan terpaksa. Oke. Jadi, anak sekalian, inilah pembahasan untuk KD 4 ya yang berkait dengan hukum-hukum syarak dan pembagiannya dari mulai al-hakim, kemudian mahkum, kemudian mahkum fi, mahkum alai sudah kita selesaikan rekamannya sampai di awarid kasabiyah ya. Dan insya Allah nanti rekaman berikutnya Bapak akan berikan rekaman pada KD 5 ya tentang al-qawaidul khamsah. Dan setelah kalian mendengar rekaman ini nanti ya, nanti Bapak akan ngasih tugas di grup WAG Fikih dan tugas ini Bapak jadikan untuk PH 4 ya, untuk KD 4 ini. Sehingga nanti kalian semuanya harus mengerjakan untuk pengisian nilai KD 4 yang berkaitan dengan hukum syara dan pembagiannya. Dari al-hakim, mahkum, mahkum itu dibagi ada 2 besar ya, ada hukum taklifi dan hukum wadai. Kemudian sampai pada yang namanya mahkum fi, kemudian mahkum alai sampai dengan terakhir adalah tentang awarid ahliyah yang kasabiyah ya. Oke, anak sekalian yang Bapak banggakan demikian sampai di sini di penjelasan terakhir ya KD 4 kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.